Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga Anda sehat-sehat semuanya dimanapun berada, sukses selalu dan banyak rezekinya. Oke, untuk kali ini kita akan ngebahas sebuah film. Ini menceritakan tentang kisah seorang gadis bernama Maya. Meski baru berusia 14 tahun, Maya terpilih jadi istri ketiga dari pemilik tanah yang kaya raya. Di tengah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, ia menyadari bahwa menikah ternyata tak semudah yang dibayangkan. Tanpa perlu panjang lebar lagi, Mimin akan persembahkan The Third Wife 2018. Berkisah tentang Maya, seorang gadis belia yang berasal dari sebuah desa di Vietnam. Pada akhir abad ke-19 saat itu Vietnam masih sangat memegang teguh adat istiadat dan tradisi mereka, salah satunya yaitu menikahkan anak di bawah umur. Menyusul gadis remaja lainnya, Mei yang baru menginjak usia 14 tahun, akhirnya direncanakan untuk segera menikah, yang akan dijadikan istri ketiga dari seorang tuan tanah yang kaya raya. Pria itu bernama Tuan Hong yang berasal dari desa pengrajin sutra terbaik di desanya. Ternyata usia Tuan Hong sudah separuh baya dan telah memiliki 3 orang anak dari hasil pernikahannya dengan 2 orang istri dari Nyonya Has. Sang istri pertama Tun Hong mendapatkan 1 anak laki-laki yang kini telah beranjak remaja bernama Saun, sedangkan istri keduanya yaitu Suan memberikan Tuan Hong 2 orang anak perempuan yang masih kecil-kecil. Dengan menaiki sebuah perahu, Maya ditemani keluarganya pergi menuju kediaman Tuan Hong untuk menghadiri pesta pernikahannya sendiri. Pada malam harinya pesta pernikahan Maya dan Tuan Hong yang cukup mewah, berjalan lancar dan meriah. Berhubung dirinya masih pemula, Maya terlihat gugup menjalani malam pertamanya, hingga akhirnya Maya pun resmi menjadi seorang istri Tuan Hong, dan menjadi wanita sepenuhnya. Beberapa hari kemudian saat makan malam, Nyonya Hang mengumumkan di depan seluruh anggota keluarga, bahwa Saun putranya sudah cukup umur untuk menikah dan minta dicarikan calon istri. Meskipun tampak kaget dengan ucapan ibunya itu, Saun hanya memilih bungkam lalu melanjutkan makan malamnya. Pada keesokan harinya Maya terlihat asyik berbincang dengan Bibilu. Bibilu adalah seorang asisten rumah tangga yang sudah cukup tua dan telah lama bekerja di kediaman Tuan Hong. Bibilu mengatakan jika Suan sang istri kedua belum sah menjadi bagian dari keluarga Tuan Hong atau yang biasa disebut Nyonya Rumah. Hal itu disebabkan karena suami belum bisa memberikan seorang anak laki-laki pada Tuan Hong. Di suatu malam Saun menceritakan pengalamannya dalam melayani Tuan Hong kepada Maya. Menurut Saun, Tuan Hong sangatlah agresif dan suka sekali bermain kasar. Maya masih minim pengalaman, tampak malu-malu mendengarkan cerita Suan, namun suami yakinkan jika suatu saat nanti Maya juga akan mendapatkan pengalaman yang sama dengannya. Di usianya yang masih 14 tahun, Maya sebenarnya masih sangat polos dan terkadang masih suka menunjukkan sifat kekanak-kanakannya. Ia nampak lebih suka bermain-main dengan anak perempuan Suan dibanding berbaur dengan istri Tuan Hong yang lainnya. Kalau dilihat dari luar, semua orang tentu akan berpikir ketiga istri Tuan Hong sangat kompak dan dekat antara satu dan lainnya, padahal kenyataannya dalam lubuk hati yang terdalam mereka menyimpan ego masing-masing, terutama Nyonya Hang yang mulai terang-terangan menunjukkan ketidaksukaannya kepada Maya. Maya yang tengah hamil anak Tuan Hong dirasa Nyonya Hang mulai cari muka di depan mertua mereka. Di suatu pagi buta saat Maya sedang buang air kecil di kamar mandi, ia melihat seorang wanita berjalan kaki menuju ke dalam hutan. Karena penasaran, Maya pun mengikutinya. Betapa kagetnya Maya ketika mengetahui kalau wanita itu adalah Suan sang istri kedua sedang asik bermesraan dengan seorang pria yang ternyata adalah sang anaknya istri pertama Tuan Hong. Maya melihat kejadian tersebut memilih untuk diam dan tidak melaporkan kepada siapapun. Di tengah kondisi yang serba rumit itu, Maya menyadari ada sebuah perasaan aneh yang mengganjal di hatinya. Ia tersadar memiliki ketertarikan khusus pada salah seorang yang dilihat di tengah hutan tadi, namun ketertarikan itu bukan tertuju kepada San melainkan kepada Suan yang jelas-jelas juga sesama wanita. Hingga suatu hari asisten rumah tangga Tuan Hong kedapatan sedang berbuat tak senonoh. Atas perbuatannya mereka dihukum sama Tuan Hong. Melihat kejadian tersebut, Maya semakin yakin untuk tidak melaporkan hubungan terlarang Suan dan San kepada Tuan Hong. Ia khawatir jika Suan dan San akan mengalami nasib yang sama seperti kedua asisten rumah tangga itu. Kehamilan Maya dimanfaatkan betul oleh Nyonya Ha untuk mengambil kembali hati suaminya dengan cara memberikan pelayanan yang maksimal. Maya tidak sengaja melihat kemesraan mereka berdua mulai diterpa khawatir dan gelisah, apalagi semenjak dirinya hamil besar. Tuan Hong seolah-olah menganggapnya dia tidak menarik lagi.
Pada suatu hari Nyonya Ha telah hamil muda, wanita parubaya itu pun tampak senang akan kehamilannya tersebut. Maya juga yang sedang mengandung lantas berdoa agar Tuhan menjadikan dia satu-satunya wanita yang akan melahirkan anak laki-laki satu-satunya. Meskipun sudah berupaya untuk mengakhiri hidupnya sendiri, San tetap tidak bisa menghindari dari tradisi menikah muda. Dengan perasaan putus asa, San mendatangi Xuan sambil menangis dan mempertanyakan ketulusan cinta wanita itu kepadanya. Sikap Xuan yang lebih memilih diam daripada menjawab pertanyaannya sontak membuat San jadi patah hati dan terpuruk dalam kesedihan. Melihat anaknya San sakit-sakitan, Nyonya Ha pun jadi kepikiran dan akhirnya mengalami keguguran. Peristiwa itu sontak membuat Maya merasa bersalah karena menganggap doa yang ia panjatkan telah melenyapkan bayi dalam kandungan Nyonya Ha. Tak lama pesta pernikahan sederhana antara San dan Tuyet pun digelar. Tuyet yang seumuran dengan Maya telah resmi jadi istri San. Dengan sabar ia menanti kedatangan sang suami di malam pertama mereka. Namun apa yang terjadi, malah Tuyet diusir dari kamarnya oleh suaminya yang tengah mabuk dan nampak tidak bahagia. Sementara itu di kamar Xuan, Maya mengeluh pegal-pegal mendapatkan pijatan perut oleh sang pemilik kamar. Kesempatan emas itu tidak disia-siakan Maya untuk mengajak bercocok tanam di atas ranjang. Dengan sopan Xuan menolak ajakan itu sembari menjelaskan kalau ia hanya menganggap Maya seperti anak perempuannya sendiri. Maya yang mendengar pengakuan tersebut hanya bisa menangis dan patah hati. Pada keesokan harinya ditemani sang ayah, Tuan Hung mengantarkan Tuyet kembali ke keluarganya. Tuan Hung juga berjanji akan mengembalikan semua maharnya. Akan tetapi ayah Tuyet justru menganggapnya hal itu sebagai aib dan menolak putrinya kembali. Karena tidak punya pilihan lain, Tuan Hung akhirnya terpaksa membawa Tuyet kembali ke rumahnya. Satu hari berselang tibalah untuk Maya melakukan persalinan dengan dibantu Bibi Lu Xuan serta seorang paraji atau makberang. Maya berjuang mempertaruhkan nyawa demi melahirkan si buah hati. Harapan untuk mempunyai anak laki-laki sirna seketika. Saat melihat bayi ternyata berjenis kelamin perempuan, tanpa bisa menyembunyikan rasa kecewa di wajahnya. Maya pun segera memberikan ASI pada anaknya itu. Sementara itu Maya tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya dan memutuskan untuk kabur dari kediaman Tuan Hong dan membawa serta bayinya, karena Maya merasa gagal jadi wanita sekaligus istri bagi Tuan Hong. Saat sedang istirahat, Maya tanpa tidak sengaja melihat tanaman beracun dan dalam benak hatinya terpikir untuk mengakhiri hidupnya dan sang bayi lewat tanaman itu. Di akhir cerita, salah seorang anak perempuan Xuan terlihat memotong rambutnya yang panjang dengan menggunakan gunting. Hal tersebut bentuk pemberontakan terhadap suatu aturan dari norma yang ada. Ia bahkan menyatakan keinginannya menjadi seorang laki-laki yang memiliki banyak istri.